Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi 12 Desember 2021, yang dilayani dari Sinode Gereja Masehi Injili di Bolaang Mangondo, yang dibawakan pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Feki W. Kamasan STH. Selamat beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia, Shalom. Kita bersyukur atas perjumpaan kita melalui Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia bersama kami, Sinode Gemibem, Gereja Masehi Injili di Bolaang Mangondo, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum kita semua memulaikan ibadah kita di hari Minggu ini, mari kita membukanya di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami umat-Mu dan bagi bangsa dan negara kami ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh berjumpa lagi melalui Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami akan beribadah kepadamu. Kami memohon Engkau kiranya akan datang bersama dengan kami, sehingga persekutuan ibadah melalui media secara online ini akan mendatangkan berkat bagi kami, bagi umat-Mu, bagi bangsa dan negara kami. Ibadah kami saat ini dibuka dan dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Gembala
Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen seluruh Indonesia, mari kita berdoa untuk membaca dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ya Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, ya Yesus firman yang hidup, ya Roh Kudus sumber inspirasi, sumber pengetahuan dan hikmat. Dalam ketritunggalan, kiranya Engkau berfirman kepada kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat, inspirasi dan motivasi baru untuk perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, surat Yohanes yang pertama, pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen seluruh Indonesia. Indonesia adalah negara anugerah Tuhan bagi kita. Negara yang majemuk atau multicultural, memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Terdapat kurang lebih 17.504 pulau yang termasuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sekitar 742 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kita mempunyai Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat, mempersatukan, dan merekatkan kita. Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jumlah penduduk kita nomor keempat di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kita memiliki semangat nasionalisme, semangat kebangsaan yang kuat, Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semua ini adalah pemberian yang indah, anugerah yang sangat berharga dari Tuhan, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa ini mesti dimanage dengan baik untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan untuk mencapai tujuan negara yang mulia ini, diperlukan keadaan yang kondusif, aman, rukun, dan damai. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen seluruh Indonesia. Kita, masyarakat yang beragama Kristen, adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia yang mempunyai panggilan dan tanggung jawab iman untuk bersama seluruh komponen bangsa membangun Indonesia. Nabi Yeremia, sebagaimana dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7, menyerukan kepada umat Israel, sekalipun mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel, supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada, dan supaya mereka berdoa untuk kota itu, karena kesejahteraan kota di mana mereka tinggal adalah kesejahteraan mereka juga. Peran dan partisipasi umat Kristen di Indonesia adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan tanah air Indonesia yang kita cintai. Tuhan Yesus Kristus
seperti tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22 mengajarkan supaya kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah dan memberikan kepada negara apa yang wajib kita berikan kepada negara. Kita wajib berkontribusi untuk membangun negara ini. Demikian juga Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, seperti tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Ia mengajak supaya kita patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di bidang pemerintahan, sepanjang pemerintah itu berlaku adil dan mengusahakan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang Tuhan berkati, kita patut bersyukur karena dengan kasih-Nya Tuhan menuntun kita sehingga kita tiba di bulan Desember tahun 2021. Di bulan Desember tahun ini, umat Kristen menyongsong dan merayakan Natal Yesus Kristus untuk kedua kali di tengah pandemi COVID-19. Walaupun masih di tengah pandemi, tetapi spirit dan inspirasi yang dibawa oleh Yesus Kristus Sang Natal kiranya tidak berkurang. Spirit dan inspirasi itu ialah saling mengasihi, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Natal adalah wujud kasih Allah yang besar bagi seluruh umat manusia. Wujud kasih Allah yang besar bagi segenap alam semesta. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah adalah kasih, dan orang yang mengenal dan beriman kepada Allah harus saling mengasihi. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristiani di mana saja saudara-saudara berada. Sangat indah firman Tuhan dalam kitab suci Alkitab. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, pada Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menunjukkan belas kasih kepada sesama manusia. Bahkan dalam Matius 25 ayat 40 Yesus berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama yang paling hina sekalipun, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Didasarkan pada cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan saling mengasihi sebagai sesama saudara, maka hidup dan kehidupan yang damai, yang rukun, yang aman dan sejahtera akan terwujud dalam keluarga, akan terwujud dalam bergereja, akan terwujud dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, Allah bangsa-bangsa, Allah seluruh umat manusia, kami mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, untuk kesempatan kami boleh beribadah di saat ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya berkenan memeteraikan firman-Mu itu di dalam hati batin kami dan memberi kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam doa ini kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden dan wakil presiden, untuk menteri dan para wakil menteri, untuk menteri agama. Engkau kiranya akan menganugerahkan mereka roh hikmat dari sorga, serta roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mengerjakan panggilan hidup mereka sesuai dengan jabatan, kuasa, dan wewenang yang ada pada mereka, mereka mengerjakannya dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh para pemimpin negara dan bangsa kami dalam menegakkan hukum, dalam percepatan pembangunan di segala aspek dan bidang pembangunan di seluruh Indonesia ini. Kami memohon Engkau kiranya akan memberkatinya, sehingga segala sesuatunya akan menjadi berkat, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, bagi seluruh elemen masyarakat di bangsa dan negara kami. Kami juga bersyafaat bagi seluruh umat Kristen dan para pemirsa mimbar agama Kristen yang dalam menghadapi tantangan COVID-19 serta tantangan-tantangan kehidupan secara ekonomi, sosial, politik. Engkau Tuhan akan datang memberi kekuatan, memberi kemampuan dan memberi hikmat bagi setiap umat-Mu, sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, iman dan keyakinan mereka serta kepercayaan dan pengharapan di dalam Tuhan tetap kokoh, tetap kuat dan teguh. Sehingga begitu banyak tantangan dan pergumulan ini tidak akan menyebabkan umat-Mu putus asa, kehilangan pengharapan, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami, yang awal dan yang akhir. Allah yang berada di dalam setiap sejarah perjalanan anak-anak-Mu. Biar kiranya Engkau berkarya dan menolong umat-Mu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Kami bersyafaat bagi kehidupan bangsa-bangsa, keselamatan bangsa kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan umat-Mu, tidak akan membiarkan bangsa dan negara kami, tidak akan membiarkan pemerintah kami, sehingga dengan segala apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan yang akan mereka kerjakan akan membuat bangsa dan negara kami tidak akan larut di dalam pergumulan pandemik ini. Instansi yang terkait kiranya terus diberi hikmat
masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, bahu-membahu, menopang segala sesuatunya. Sehingga penularan virus COVID-19 ini akan semakin hari semakin dapat diminimalisir. Kami akan terus mensukseskan program vaksinasi yang dikerjakan oleh pemerintah sampai saat ini. Bahkan sekalipun dunia sedang digentarkan dengan munculnya temuan varian baru, bangsa dan negara kami oleh pemerintah akan terhindar dari pandemi ini. Kami sungguh-sungguh percaya pada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas, bahwa Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan membebaskan kami. Sepanjang sejarah kehidupan umat-Mu, Engkau selalu ada, menjaga, memelihara, dan menolong kami. Terutama di tengah-tengah tantangan dan pergumulan ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan atas setiap sejarah perjalanan bangsa-bangsa, atas setiap perjalanan umat manusia, Tuhan atas dunia ini. Karena itu, kami meletakkan seluruh pengharapan dan keyakinan kami akan masa depan yang lebih baik ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu saja. Sehingga semua doa, permohonan kami, syafaat kami, dan ucapan syukur kami hanya kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 12 Desember 2021 telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Veki W. Kamasan STH. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan yang telah mengisi acara puji-pujian pada minggu ini. Kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia menghimbau agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan 5M agar kita tidak dapat terkena dari penyakit COVID-19. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dimanapun saudara berada, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti channel kami, YouTube, Instagram, dan Facebook Bimas Kristen. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar kami tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tetap bersemangat melayani Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 19 Desember 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.